Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita akan buka dan melihat kondisi pergerakan di time frame weekly. Karena hari ini hari Jumat ya, kita akan melihat posisi penutupan kemungkinan candle seperti apa di hari Jumat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Ini time frame weekly ya, Anda bisa lihat ini bentuk atau struktur candle di weekly ya. Anda bisa lihat posisinya saat ini. Ekornya memiliki bentuk ekor panjang ya, dan bodinya tidak terlalu besar ya, tapi terlihat setelah ada penurunan level terendahnya 1805 ya, kisaran seperti itu terjadi kenaikan kekuatan ya di minggu ini ya, sampai saat ini mendekati level tertingginya yaitu di 1879. Kemungkinan besar kalau kita lihat ya di pergerakan seperti ini ya, dan ini juga berada ya mendekati area sini ya. Anda bisa lihat ini ada konfirmasi yang mungkin bisa kita jadikan acuan ya sebenarnya. Dari posisi sebelumnya ini memang potensi saat ini sangat kuat ya, sangat kuat berada ke mendekati area sini 1887 ya. Apakah hari Jumat ini pergerakannya mampu ke sana? Kalau kita ukur dari pergerakannya, sebentar, ini ada informasi yang bisa kita dapatkan di area sini kurang lebihnya. Kita ukur dulu 1888 ya di sini. Apakah pergerakan hari Jumat ini bisa mendekati ke area 1888? Jawabannya kemungkinan besar sangat bisa sekali ya. Kalau kita lihat dengan potensi saat ini harga bergerak di 1856 ya, bergerak di area sini ya, tapi dia harus melewati dulu level 1865 kalau kita lihat. Dan intinya sih kalau pergerakan di hari Jumat ini kemungkinan bisa juga dia akan bergerak ininya membentuk bullish pin bar ya, bullish pin bar, dan asumsinya kemungkinan plus akan bergerak di wilayah ini seperti itu. Oke, tapi yang pasti ini tekanan buyer yang cukup besar ya, Anda bisa lihat, tapi masih dalam kategori candle warna merah, tapi di sini juga menunjukkan kekuatan buyer yang begitu besar, lebih dari 50%. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily. Nah, ini pergerakannya bergerak masih di bawah 38,2%, yaitu di 1868 ya. Memang besar berada di area 1888 sampai 1893, tapi nanti kita ukur ya, kita ukur saat ini harga sudah running bergerak di 1857 ya. Kekuatannya cukup besar sekali hari ini ya, setelah rilis berita ya building permit yang sudah saya informasikan juga di review sore ya, di review sore hasilnya yang ini yaitu building permitnya, dimana actualnya lebih rendah daripada forecast ya, maka terjadi pelemahan pada indeks dolar yang awalnya menguat dan terjadi pelemahan, dan housing start juga sama ya, di luar ekspektasi juga, di bawah forecast. Jadi kekuatan seller ya, kekuatan seller untuk indeks dolar terjadi dan terjadi penurunan, apalagi disusul lagi di daerah Philadelphia Fed Manufacturing Indexnya juga turun besar-besaran ya, minus 3,3. Ini menyebabkan terjadi tertariknya XAU USD, terjadi kenaikan ya, ada terjadi pembelian besar-besaran karena dari data atau indeks dolarnya terjadi penurunan. Oke.
kita akan berlanjut. Apakah ini akan berdampak di sesi Asia? Nah, semuanya bisa terjadi ya, semuanya bisa terjadi. Cuman yang pasti saat ini dorongan dari buyer cukup kuat dan mendekati MA50. Intinya di situ. Dan kita akan gambarkan juga di akhir sesi hari Jumat ini ya, untuk penutupan. Saya akan tarik garis seperti ini ya, sebentar. Saya akan tarik garis seperti ini. Posisinya saya gambarkan seperti ini ya. Ini minggu lalu juga sudah saya lakukan, karena mendekati area atas saya akan buat posisinya seperti itu, dan memang masih membentuk area channel ya. Dan dorongan dari sini ya sampai sini ini belum mampu mendekati atau break di bawah ini. Kemungkinan ini juga akan terjadi kenaikan ya, kenaikan kemungkinan besar seperti itu, tapi nanti kita ukur ya. Posisi saat ini yang pasti ada tekanan buyer yang cukup kuat, tapi seller masih memiliki potensi ya, potensi untuk menekan buyer. Gambarannya seperti itu. Oke, saya akan lanjut di time frame H4 ya. Di time frame H4 untuk XAU USD sendiri. Nah, nih ya potensinya dia setelah kita ukur kemarin dari terendahnya ini, harga sudah bergerak di atas 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di 1850, dan mendekati harga resisten tertinggi ya 1855,97, di mana sudah berhasil di breakout. Waktu menunjukkan 3.53 menit, artinya akan ada close pasar ya pukul 4 pagi ya. Saat ini kemungkinan besar close sudah berada di area sini ya. Kalau kita lihat, kalau dari gambaran saya, karena di sini terjadi banyak sekali penolakan, Anda bisa lihat ya kalau kita geser, ini terjadi banyak sekali penolakan ya. Setelah dia, perhatikan ya, setelah dia turun, ya, kemudian dia rally, ya, rally, tapi di area ini ya, ini terjadi ya, banyak sekali potensi kekuatan seller cukup besar ya. Inilah menjadi tantangan untuk di hari Jumat ini, apakah mampu bergerak lebih tinggi atau dia hanya tertahan di area 1856 dan terjadi penurunan minimal di 1837. Gambaran saya kemungkinan besar ya. Besar juga kondisinya karena di sini terjadi banyak penolakan ya. Ini akan terjadi koreksi ya dari kenaikan ini ya. Perhatikan ya, akan terjadi koreksi ya. Minimal 23,6% sampai 38,2% dan terjadi kelanjutan kenaikan. Ya, gambaran saya seperti itu ya. Nih, kemungkinan akan ke area sini. Ya, terjadi penolakan atau pembentukan area sideways baru dia naik. Dan selanjutnya kita akan lihat di time frame H1 ya. Untuk kita melihat skenario yang bisa kita dapatkan seperti apa. Karena sampai saat ini masih bergerak seperti ini, membentuk pattern ya, broadening wedge ya. Anda bisa lihat ini terlihat akan menuju ke level lebih tinggi ya, yaitu di 1888 sampai dengan 79, menguji level tertingginya dulu ke area sini ya. Nih. Oke, saya akan menandain dulu apa yang harus kita bisa tandain. Di sini ada level uji tertinggi ya di kisaran 1859. Di sini yang akan menjadi titik uji. Saya akan tandain dulu. Di sini ada titik uji yang bisa kita tandain. Oke. 1859 ya, menjadi area resisten terdekat atau berikutnya dari kekuatan XAU USD hari ini ya, akan menguji terdekatnya 1859 sampai dengan 1863 ya. Besar memang kondisi dia bergerak ke area sini ya. Untuk saat ini ya sangat memungkinkan sekali dia bergerak menuju 1863 sebelum dia terjadi koreksi. Oke, langsung aja skenarionya saya akan gambarkan. Tetap saya akan membuat dua skenario ya. Membuat dua skenario. Mungkin ini saya akan turunkan sedikit. Ini ada area swing yang bisa saya gambarkan mendekati area sini 1859 ya, di area situ
Oke. 59, dan di sini ada potensi juga sebentar. Ini level psikologi terdekatnya. Saya akan lihat di posisi yang paling bawah ini, perhatikan. Oke. Nah, kurang lebihnya ini acuan pergerakan saat ini ya. Saya kasih gambar aja, ini di level psikologi terdekatnya. Saya ganti warna ini aja. Ini area support dan resisten terdekat yang teman-teman wajib pantau di kisaran 1852 sampai dengan 59. Artinya apa? Jika sekarang kita berbicara skenario ke pertama ya. Kalau pergerakan saat ini ya, yang saat ini berjalan 1857 ya. Ini bergerak, dia break di atas 1859 ya, break di atas ini, maka dia akan bergerak menuju 1863. Besar kemungkinan akan terjadi area sini, kenaikan ke area sini ya. Jadi contohnya seperti ini. Setelah dia menyentuh area 78,6%, 1863, dia akan bergerak koreksi ya. Koreksi nih, perhatikan, koreksi akan menuju ke area sini 1850 nih ya. Ini ada dua, saya akan ambil di area tengah-tengah sini aja ya, di kisaran 1848 ya, sampai area sini, dan terjadi kenaikan lanjutan ya. Perhatikan, akan menguji level 1863 ya, ini poin 30 ini, dan dia akan bergerak lebih tinggi lagi, akan mendekati ke area sini. Dari ini ya, dari 71 ya, akan mendekati ke area sini. Nah, gambarannya seperti itu. Contoh ya, ini breakout jam, dia ke sini, dia koreksi dulu ke 38,2% sampai area sini ya, baru dia naik. Tertingginya 1879. Nah, gambarannya seperti ini yang pertama ya, skenarionya. Oke, sekarang kita ukur, karena di sini ada potensi juga pembalikan. Nih, ada potensi pembalikan, saya tadi bilang 1848,32 ya. Kalau kita ukur jaraknya ya, dari koreksi ini sampai ke atas, ini titik terendahnya, kita tarik sampai ke level ini ya, make sense ya, mencapai range 30 harian ya. Hari ini sangat besar, sudah mencapai hampir 50 ya, $50, gila, kencang sekali ya naiknya, kekuatan buyer cukup kuat. Biasanya hari Jumat tidak terlalu besar, tapi kalau untuk mendekati area 1871 sampai dengan 1878 masih kuat ya, masih bisa, kekuatannya masih mendukung ya, setelah dia mencari ancang-ancang penurunannya di kisaran 1848. Oke, ini konsep pertama ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan adalah yang pertama, area sini dia harus breakout dulu 1859, baru Anda boleh sell katakanlah di 1863 setelah ada pembentukan pattern back single pattern atau triple pattern yang mengarah turun. Kalau belum ada jangan sell, intinya di situ ya. Kalau belum ada jangan sell. Kalau sudah ada pembentukan pattern back single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell, pasang stop loss di atasnya. Begitu juga dengan ketika dia terjadi koreksi ke area sini, hati-hati ya, koreksi ke area sini Anda bisa buy setelah pembentukan pattern pembalikan ya. Karena posisi dari sini sampai sini ini potensinya cukup besar di sesi Asia sampai dengan Eropa. Nih, kalau kita ukur ya sampai sini ya cukup besar, $15. Make sense ya. Kemungkinan besar juga besar di area sini, level 1850 sampai dengan 48 di sesi Asia sampai dengan Eropa. Nanti kita lihat ya perkembangannya. Yang pasti dia harus menyelesaikan dulu break di atas 1859. Jika dia gagal, dia juga akan bisa terjadi penurunan ya. Bisa juga tes sampai 1842 sampai dengan 1833. Bisa terjadi seperti itu juga. Oke, sekarang kita berbicara di skenario kedua. Skenario kedua seperti ini ya. Karena ini mendekati area 1859 ya. Saya akan gambarkan seperti ini. Kalau dia gagal break di atas 1859 ya, ini saya berbicara dia gagal, dia tolak sini, akan menguji level sini ya, 1852. Perhatikan ya,
dan terjadi area sideways ya seperti ini, terjadi area sideways, baru dia berhasil breakout ya, nih 1852 karena dia gagal ya, gagal break di atas 1859, dia akan bergerak di bawah 1852, berhasil breakout ya, dan akan menguji level ini ya. Kalau ini berhasil di breakout, kemungkinan dia akan seperti ini bergeraknya, menguji retest, baru dia turun 1842 akan menjadi titik uji terkuatnya ya, Anda bisa perhatikan. Nah, akan menguji level ini ada ekor warna merah ya, dari sini 1845 baru dia menjalani atau bergerak turun ya. Ini perhatikan, bergerak turun menuju ke area sini nih ya, mendekati area sini 1833 sampai dengan 31, kurang lebih di area sini ya, kurang lebihnya di area sini. Oke, nah ini skenario kedua, saya akan ganti warna biru. Oke, nah ini pergerakannya, jadi teman-teman ingat jangan sampai lupa ya dari pergerakannya. Oke, jadi ini kondisinya skenario keduanya ya. Ini sangat memungkinkan sekali kalau kita ukur dari tertingginya di sini yang dia sentuh ya, di sini. Kita tarik ke bawah. Nah, mendekati range 20 sampai dengan 30 dolar adalah wilayah ini. Ya, sangat make sense sekali. Nih posisinya, pergerakannya ya. Jadi yang menentukan nantinya ini dia harus breakout dari dua level ini ya. Ingat ya, 1852 sampai dengan 59. Dan hati-hati di area sini. Area sini cukup hati-hati, saya akan kasih blok aja. Ini cukup besar potensinya ada pembalikan di wilayah ini. Nih, saya akan kasih gambaran seperti ini. Hati-hati ya, gambarannya seperti ini. Ya, ini saya blok. Ini level kunci. Hati-hati buat teman-teman semua. Ya, ininya pergerakannya kemungkinan besar seperti ini menurut dari analisa saya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa ini hari Jumat ya, penutupan pasar. Pastikan transaksi Anda terukur sesuai dengan lot yang Anda gunakan, dan jangan lupa pasang stop loss ketika melakukan transaksi. Oke? Bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.